Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikmah di channel YouTube kami Sukma Wijalikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan kembali ngebahas tentang hantu-hantu dari tanah Jawa. Bukan dari tanah Jawa sih, maksudnya pemahaman kejawen gitu. Jadi hantu-hantu ini sebenarnya bukan hanya di tanah Jawa aja, di seluruh Nusantara juga ada gitu. Cuman bahasanya bahasa-bahasa atau pengucapannya atau karakternya itu berbahasa Jawa. Nah, langsung pertama kita akan ngebahas tentang bab hantu lelembut. Nah, lelembut sama hantu sama aja kan sebenarnya? Kayaknya sama deh. Namanya doang yang beda penyebutannya. Iya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang, di video ini kita akan membahas tentang dengan. Dengan itu dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya dengan itu termasuk hantu lelembut. Gua agak bingung, hantu sama lelembut kayaknya sama ya. Cuman Udahlah ya. ya udahlah ya. Karena saya baca ya. Ya oke lah. Dia dapat menyebabkan sakit seseorang. Oh, jadi yang bisa menyebabkan sakit itu kalau menurut pemahaman mereka adalah dengan nama hantunya. Biasanya dengan gemar menempeli orang. Oh, yang ketempelan itu. Teman-teman, dia suka pada tempat-tempat yang disukai orang. Oke, kalau ada orang memetik jambu, memetik daun untuk makan kambing, memetik daun pisang, dengan akan ikut orang tersebut. Dengan akan masuk ke dalam tubuh orang itu dan sampai di rumah segera jatuh sakit. Oh, ini yang biasanya ketempelan itu biasanya. Kan banyak tuh kejadian-kejadian kalau zaman sekarang itu misalkan ada orang yang ada kasus tuh beberapa kali kasus, misalkan dia habis potong pohon, nebang pohon gitu kan, tiba-tiba dia sakit, pulangnya entah dia pincang, kakinya ada yang sakit gitu kan, atau misalnya tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak, atau misalnya lidahnya nggak bisa gerak. Ada juga kasus-kasus begitu gitu. Depok masih banyak. Depok masih banyak ya. Masih kejadian. Kalau nggak salah tahun-tahun 2000-an ya, 2000-an tuh masih ada tuh. Sampai sekarang masih ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak terlalu diekspos di media lagi ya. Iya. Kalau tahun Kejadiannya masih banyak. Kejadiannya masih ada ya. Kalau kayaknya tahun 2000, 2001, awal-awal tahun 2000 sama 90-an itu masih diekspos di media. Iya. Masih. Sekarang kayak cuma jadi berita kampung aja gitu. Iya. Itu ternyata sampai sekarang masih ada gitu. Kalau kita di Cikeas ini, di mana, di kota wisata daerah Cibubur nih mungkin udah enggak ya, karena mungkin udah agak maju ya dibanding Depok. Depok juga luas, ada Depok yang maju. Ya, maksud Anda Depok yang rumahnya dia. Soalnya dia habis kebobolan itunya, mobilnya. Tanda-tanda bahwa orang tadi terkena dengan, biasanya ada benjolan sebesar biji nangka. Gede juga ya. Biji nangka masih segede inilah. Sejempol Ya. Lumayan loh. Kayak jadi kayak jakun gitu, segede-gede jakun gitu. Kayak kelenjar getah bening ya? Iya, lebih gede dikit. Lebih gede dikit ya. Jika benjolan tadi dihancurkan dengan tangan, akan berpindah pada tempat lain. Dengan baru mau pergi kalau apa yang diambil oleh orang tadi dikembalikan pada tempatnya. Tentu saja harus disertai permintaan maaf. Oh, ini banyak kejadian di gunung. Oh iya, kalau di gunung. Ini di gunung banyak nih kejadian kayak gini nih. Jadi pas kemarin saya juga ke Dempo gitu, Gunung Dempo itu saya juga banyak ngobrol dengan kuncennya, dengan warga sekitar juga. Banyak nih kasus begini gitu. Bahkan
kadang-kadang bukan tumbuhan yang mereka ambil gitu. Kadang-kadang ada misalkan bekas apa tuh namanya panci gitu, atau bekas apa buat masak mie itu. Iya, panci. Iya, panci kecil gitu ya, yang tertinggal di sana. Habis itu dibawa turun sama orang, sama pendaki lain gitu. Tiba-tiba kerasukan dan harus kebalikin panci itu. Ke atas lagi. Iya, harus ke atas lagi, harus balikin panci itu gitu. Tapi ada juga yang beberapa orang yang katanya karena mereka nggak sanggup naik atau nggak berani, dititipinlah sama tim SAR, yang tim penjaganya itu, yang registrasinya itu, untuk dibalikin ke atas gitu. Nah, itu kemarin ada orang Gunung Dempo cerita itu waktu itu. Terus menurutnya agak sedikit unik ya, karena panci itu kan barang manusia gitu, maksudnya bukan barang alam. Iya, bukan barang alam, bukan barang dia gitu. Atau apakah mungkin karena ditinggal pendaki lain sudah terlalu lama, jadi mereka mengklaim punya mereka gitu. Bisa. Ya Masa juga mereka singgah di panci? Iya juga ya. Karena banyak juga orang-orang zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja, dari dulu lah ya. Mereka bangun rumah di atas tanah negara, ngeklaim punya mereka. Oh iya benar. Nah, hantu juga bisa begitu ternyata. Panci bukan punya mereka karena sudah lama di gunung itu, jadi ngeklaim punya mereka gitu. Iya. Ya agak lucu sih memang. Ya itulah, ternyata hantu dan manusia nggak jauh beda ya. Unik-unik juga. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini banyak sebenarnya kasusnya. Kalau Depok itu juga berapa kali juga yang bangun tol tuh sering juga tuh. Iya, bangun tol. Bangun jalan tol tiba-tiba sakit. Nggak ngambil doang kali ya, Ki. Ada yang kayak buang. Nah, mereka harus balik lagi buat ngambil apa yang Nah ya, itu di gunung juga banyak tuh. Iya. Misalkan mereka buang, misalkan softtek gitu, atau misalkan CD gitu, atau kaos kutang gitu kan, mereka tinggal di situ, mereka harus pulang ngambil lagi. Iya, itu harus benar-benar ngambil, tapi kalau yang itu kalau enggak dia nggak bisa pulang, kerasukan biasanya. nggak tenang. Iya, Kerasukan di bawah di itu. rumah pun dibawa pulang pun tetap kayak kerasukan terus gitu. Iya, karena kemarin pas ngobrol sama kuncennya begitu. Jadi ada orang yang dia tuh lempar, dia pas lagi di atas itu tiba-tiba gitu, tiba-tiba menstruasi. Habis itu dia buang CD-nya itu yang sudah terkontaminasi itu, dibuang di sana. Mungkin pendaki baru gitu, yang nggak ngerti kan. Mungkin pendaki baru. Habis itu pas di bawah itu kerasukan, nggak mau keluar. Harus ke atas lagi. Harus ke atas lagi untuk ngambil CD-nya itu. Karena kalau itu jorok sih kayak emang. Iya. Jadi ya mereka juga tersinggung lah. Ya rumah ente aja digituin kan. Iyalah. Siapa yang nggak marah gitu kan. Gitu. Ada juga yang kalau pohon itu biasanya banyak jin itu suka tinggal di pohon-pohon yang rindang biasanya. Nggak perlu tinggi tapi rindang. Biasanya kayak pohon beringin, pohon nangka yang rindang biasanya. Nah itu biasanya kalau misalnya dipotong, itu menurut tempat kita di sini di Nusantara ini memang harus izin dulu biasanya. Tapi kadang-kadang kalau di luar negeri potong-potong aja. Iya. Tapi di dekat rumah aku memang masih banyak gitu. Kejadian kayak gitu. Kejadian tetangga dekat aku banget, selang berapa rumah sampai meninggal sih. Hah, sampai meninggal? Serius? Meninggal sakitnya? Jadi dia habis nebang pohon nangka kalau nggak salah tuh. Terus sakit, kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, tapi kaki. Besoknya langsung sakit? Hari itu pulang, jadi misalnya dia nebang sore, nah malam itu udah nggak bisa bangun. Selang 3 hari meninggal. Serem juga ya. Gitu ya, kayaknya itu mungkin itu udah ajalnya lah ya, kita positive thinking. Aja, iya. Ya semua kan yang terjadi di dunia ini kan atas izin Allah juga. Orang tersebut juga tergerak hati untuk menebang itu juga atas izin Allah juga. Allah yang iya sudah, mas skenario nya seperti itu. Gitu. Jadi ya dengan ya nambahin namanya, kalau orang Jawa ngomongnya dengan. Berarti nggak tahu bentuknya ya? Nggak, dia nggak jelasin bentuknya. Ini mah jin apa aja kayaknya, memang yang tinggal di tempat itu. Berubah-ubah juga berarti bentuknya. Bisa danyang, bisa jin kelas rendah, bisa jin kelas kakap, bisa jin kelas menengah gitu. Jadi buat orang awam, terutama buat orang awam yang tidak menjalankan laku spiritual, itu hati-hatilah dengan namanya lelembut gitu ya, dengan namanya jin gitu, karena jin ini memang diberikan kelebihan sama Allah. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan bisa kabur dari jin.
Nggak bisa, lu nggak bisa nyumput dari jin. Gimana caranya nyumput? Orang mereka bisa ngeliat kita, kita nggak bisa ngeliat mereka kok. Gimana nyumputnya gitu? Yang ketiga, apalagi itu? Yang ketiga, mereka ini memang dibekali ilmu sihir gitu. Emang jin itu emang bisa ilmu sihir, karena jin itu pertama kali yang dipelajari sama mereka itu adalah merubah wujud, lalu memindahkan memindahkan satu tempat ke tempat lain, minimal menteleport diri dia sendiri gitu. Nah, dan jin itu juga karena mereka tidak memiliki jisim, maka jin itu bisa masuk ke aliran manusia melalui pori-pori, melalui lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, mulut gitu. Pokoknya ya sifatnya udara yang bisa masuk ke badan kita. Dan kan kita ini pasti menghirup udara, pasti menghirup oksigen. Nah, dari situlah mereka masuk gitu. Makanya hati-hati gitu dengan jin. Bukannya kita takut dengan mereka, salah juga kalau takut. Bukan takut, tetapi kita menghormati mereka, saling menghormati satu sama lain, dan selalu lindungi diri kita dengan doa-doa, dengan ayat-ayat Quran, dengan sering-sering baca basmalah, sering baca ayatul kursi, sering baca Al-Ikhlas, sering baca Al-Falaq dan An-Nas gitu. Nah, dari kitab-kitab yang pernah aneh baca juga Put ya, dari kitab-kitab hikmah gitu ya, dan kitab tentang alam jin, tentang Wiqayatul Insan wal Jinni, tentang kitab-kitab Timur Tengah. Sebenarnya jin fasik itu ayat yang paling ditakuti sama mereka itu adalah ayatul kursi. Alasannya kenapa Ki? Karena ayatul kursi itu adalah ayat, bisa dikatakan kalau dalam kitab Alamul Jin itu jelaskan ayatul kursi itu adalah ayat yang paling derajatnya paling tinggi. Berarti sebenarnya bisa dipergunakan situasi dan kondisi. Ya, jadi sebenarnya ruqyah nih, misalnya ngeruqyah orang ya. Lu baca dari Fatihah sampai habis, pemungkasnya sebenarnya di ayatul kursi. Tetap ya. Pemungkasnya itu harus di ayatul kursi. Jadi kalau ngeruqyah orang tanpa ayatul kursi kurang afdol. Ada yang kurang. Coba perhatikan orang-orang peruqyah, mau dia ruqyah syar'i, mau ruqyah menggunakan ilmu hikmah, menggunakan metode apapun dengan islami ya, pasti ada ayatul kursinya yang dibaca. Pasti. Nyelip ya. Pasti nyelip. Entah dia sekali, 2 kali, 3 kali pasti. Gitu. Karena memang kuncinya tuh di situ, di ayatul kursi itu kunci utamanya sebenarnya. Megah banget berarti kali itu. Iya, jadi kalau saya juga pernah baca sebenarnya ayat tertinggi derajatnya adalah ayatul kursi. Yasin itulah jantungnya Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah umul Quran, dan Al-Ikhlas itu adalah ma'rifatullah, maksudnya disitulah sifat-sifat Allah Al-Ikhlas. Gitu. Jadi sebenarnya Al-Ikhlas itu juga sering tuh, maksudnya diremehkan sama banyak orang karena surat pertama yang dipelajari anak-anak Al-Ikhlas itu kan. Jadi saya perhatiin banyak orang-orang yang sudah dewasa, dia mimpin sholat gitu kan. Saya tiap kali sholat jamaah itu saya nggak pernah mendengar mereka baca surat Al-Ikhlas. Padahal surat Al-Ikhlas itu adalah surat, di situ ada letak sifat-sifat Allah. Luar biasa. Itu paling luar biasa, karena juga ada hadis mengatakan bacaan Al-Ikhlas itu, 1 kali baca Al-Ikhlas itu sebenarnya sepertiga baca Al-Quran. Kalau baca 3 kali sama dengan kita sudah menghatamkan Al-Quran sebenarnya. Gitu. Kok jadi melenceng ke sini ya? Ya jadi biar paham. Jadi balik lagi kita ngebahas melenceng sedikit ke ilmu hikmah gitu. Karena untuk menghadapi dengan ini, buat teman-teman saya cuma ngasih tips gitu buat teman-teman. Kalau yang muslim, kuatkan di ayatul kursi aja. Yang penting kuatkan di ayatul kursi sama Fatihah aja. Itu aja kuncinya. Ayatul kursi, Fatihah. Sisa-sisanya ya boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terserah yang lain. Atau misalkan apalagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim juga boleh, tapi intisarinya itu di ayatul kursi, saya bilang aja gitu, karena itu sesuai dengan kitab yang saya baca, kitab Alamul Jin karya Syekh Ahmad Yasin kalau nggak salah namanya yang menulis. Oke. Sampai di sini dulu tentang dengan. Jadi kita tahu ternyata di Nusantara ini kalau misalnya kita nebang pohon, buang sampah di gunung, tiba-tiba dia sakit, gitu kan? Ambil barang di gunung, tiba-tiba sakit. Itu ternyata jinnya, hantunya namanya dengan, kalau orang Jawa ngomongnya dengan. Dan jinnya itu bisa apa aja, bisa dari golongan rendah sampai golongan tinggi, gitu. Dan
jin dari golongan rendah sampai golongan tinggi, saya bilang takutnya cuma Ayatul Kursi. Tuh, ya, cuman takutnya Ayatul Kursi. Itu kuncinya gitu. Saya pun kalau ngeruqyah pun mau pakai asma apa, kosam apa, kalau ruqyah ya, mau asma apa, kosam apa, baca sepanjang apapun, tetap akan saya selipkan Ayatul Kursi. Karena memang kuncinya di situ. Jadi yang lain ini hanya sebagai pendampingnya gitu loh, maksudnya pendampingnya, pelengkap. Tapi Ayatul Kursi itu justru yang tombak utamanya di situ. Yang lainnya itu pelengkap sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu kita bahas tentang dengan. Next kita akan bahas lagi masih ada dua lagi, Candikala dan Sengkala. Tapi buat next lah ya, kita bahas lagi. Ini agak panjang soalnya. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Komentar yang bawah yang banyak, subscribe, like, and share yang sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk komentar sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya? Iya.